Ya, hyper jungler itu sekarang rata-rata kan ya masih marksman. Yes. Kenapa? Karena para usernya juga, si junglernya ini rata-rata adalah user marksman dan assassin atau core atau damage dealer. Sementara kalau misalkan melihat dari patch, beberapa kali kita ngeliat kayak alpha yang sudah di buff juga masih belum muncul, bahkan di Terizla, aku bilangnya cuma untuk clear minion karena damage reduction-nya juga dikurangin 10%, jadi agak sedikit waste, dan untuk dari movement speed-nya Terizla ini agak kurang. Nah, kalau menurut aku yang hero-hero fighter kayak alpha, hero-hero fighter yang emang bener-bener apa ya, bener-bener bisa fight tanpa buff itu yang sebenarnya mungkin akan efektif di patch kali ini. Namun untuk sekarang memang rata-rata masih akan menggunakan kayak Yisunshin, Cloud, atau bahkan udah di nerf ya? Iya, even udah di nerf, kayaknya Yisunshin masih optimal sih dengan kita punya Mountain Shocker yang bisa membuka semua vision yang ada. Dan jangan lupakan juga ini masalah pasifnya juga. Pasifnya kan dulu kan kayak cuma satu kali yang paling gede kan pasif pertamanya. Tapi pasif kedua ini sekarang pun ditambahkan. Malah yang pasif pertamanya nggak terlalu sakit, yang di pasif keduanya sakit dari Yisunshin. Kalau gue lihat sih ya, ini dari semua yang udah diajar segala macam, gue tetap paling benci banget Apa tuh? sama satu hero. Siapa? Pakuito. Gue Benedetta terus nggak terlalu benci gue. Oh iya, Udah nggak gara-gara kemarin ya. Benci banget. Gue benci sebenci-bencinya sama Pakuito. Jadi kayak kalau nggak diamanin itu bakal waste banget, dan bahkan di sini Matilda karena ada adjustment, dia lebih menjadi priority. Dan kalau gue kemarin berkali-kali main juga, Matilda itu lumayan oke untuk berada di posisi tank. Karena gini, Matilda itu kan sakit lagi, Be. sebelumnya kan udah sakit sebelumnya. Tapi tiba-tiba kayak ditambahin dari segi damage-nya, walaupun dulu itu kan soul bloom-nya bakal ngejar ke hero. Kalau sekarang kalau ada minion atau jungle, dia bakal ngejar ke jungle yang bergerak gitu loh. Bener. Jadi hero-nya nggak jadi priority lagi. Karena udah gue lock, kayak kita, tapi gue udah lock. kayak kita nggak priority emang. Emang Ya, bener. Tapi udah gue lock loh. Kemarin gue coba Matilda, di klasik ya. Gua hero-nya udah gua lock sebelum gua soul bloom, maksudnya biar ke arah situ kan. Terus tapi ternyata nggak ngaruh, tetap ke arah minion juga. kan, Iya, tetap minion juga. Karena prioritinya minion sekarang. Kayak gitu. Nah, gua udah bilang kalau misalnya di sini tadi di quickie gua bilang kalau misalnya ISS itu nggak jadi priority, tapi dia bakal tetap dipakai. Tapi nggak terlalu menjadi prioritas, maksudnya nggak kayak kemarin-kemarin yang di ban, kayak mahal banget tukernya sama apa segala macam. Sama Cloud, sama apa. sama Harley. Iya, jadi nggak terlalu jadi priority, tapi masih bisa dipakai. Karena mungkin dari imunnya, dari fast farmingnya mereka, atau mungkin Mountain Shocker-nya yang ngebuka vision. Kalau menurut gua kenapa dia masih menjadi priority, dan damage-nya nanti di area late game tuh tetap bakal bisa ngebos, apalagi numbang-numbangin hero-hero yang macam kayak Uranus tuh masih possibility Masih banget. bisa banget. Dan mungkin banyak sekali yang bertanya kayak, Brody kan udah di nerf, tapi kenapa masih di ban? Nah, Brody ini adalah special marksman menurutku, karena dia adalah salah satu marksman yang memiliki efek stun. Dosa tuh Marksman, dosa. Dan dia itu kan kalau misalnya kita lihat di patch kali ini, Brody ini di nerfnya ketika dia menggunakan item yang menurut gua agak defensif, harus menjadi tank. Dia kan bonus damage-nya itu gede banget sih. Bonus damage by physical attack-nya gila banget. Jadi kalau misalkan kita udah punya Blade of Despair, dia bakal punya damage yang tinggi banget. Dan anyway, Uranus-nya bakal lepas ke Gifam Sorenpi. Bersama dengan Sylvana ya. Jadi kemarin gua coba ngelepas Brody kan, coba ngelepas Brody iseng aja gitu kan. Lalu ternyata biasa bocahnya sotoy. Dibilangin batu. Enggak, tapi gue masih percaya Brody harus di-ban. Tapi kapok akhirnya lu. Tetap percaya harus di-ban. Bener-bener ya kan kalau gue emang main selalu hard game ya. Kalau lepas Brody lebih hard game. Biar belajar ya. Biar belajar. Udah bukan belajar lagi. Biar kapok aja. Tamparin bisa dibilang teman-teman. One masih di ban. One untuk seorang fans, respect ban, dan harus dilakukan oleh Gifam. Bener banget. Dan bersama dengan Roger. Roger, kenapa jadi Roger? Karena bisa dibilang Roger di posisi saat ini dia dibilang buat debut lah. Untung nggak untung. Kenapa untung nggak untung? Ya untungnya dia nggak di nerf, dan nggak untungnya dia nggak ada adjustment dari dia. Tapi jangan lupakan juga bahwa Roger ini kan sangat spesial ketika dia menjadi Wolform ya. Walaupun sudah sempat di nerf sampai 50% bahkan di nerfnya dari magical defense-nya, cuma tetap aja kayak ketika lu dalam keadaan wolf, lu punya sustainability yang lebih di lini depan, dan ketika udah punya raptor match itu udah cukup banget untuk ngedit damage. Makanya muncullah Roger Tank. Tapi gue magic itu, magic resistnya itu tapi yang gue kuat. benci banget sih, Be. Roger itu maksudnya di early itu walaupun dengan nggak punya item, dia damage ngepoknya sakit banget. Sakit itu. Dan kalau misalnya Aura ngamanin Hayabusa, dia bakal pakai side lane yang bisa dibilang cukup lembek, nggak punya skill escape mechanism, dan dia juga bisa dibilang hero yang cukup late game. Apakah bakal ada Cecilian? Kalau misalkan ngomongin masalah Cecilian, oke sih. Tapi permasalahan utamanya adalah
nanti di lini depannya apakah cuma Jawhead? Karena kalau Jawhead doang ya, ini bakal waste banget ketika kita tahu sendiri bahwa Geekfarm zoning outnya udah ada 3 hero yang bisa loncat gitu loh. Dia bakal main Ada apa? Loi loh. Dia bakal main ini dari Aura Fire bakal main ganking. Gue yakin banget. Aura Fire bakal main ganking. Aura Fire dia bakal main ganking banget. Oke. Kenapa? Karena dengan hero-hero kayak gini, ini burst damage-nya bakal numbangin Geekfarm cepet banget. Dan Geekfarm tahu kayaknya Cloud bakal menjadi posisi untuk seorang fan Gold lane ya. di arah gold lane. Makanya gue bilang tadi hero yang punya hero lembek banget dan hero agak sedikit late game. Dan Geekfarm pilihan yang tepat sekali untuk Geekfarm mengamankan Cloud kalau menurut gua. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang Aura ini menurut kalian bakal nge-pick-nya siapa? Aura. Bentar, kalau Aura kayak gini dia kayaknya bakal coba lebih ke arah offlaner-nya dulu nggak sih, Be? Iya, yang Yuzong masih ada loh. dulu. Offlaner-nya dulu sih menurut gua. Yuzong agak Pitch early-nya baris oke sih. Paku itu Chow mungkin iya. daripada untuk Kira. Ya. Lapu Kira. Buat nahan. Lapu. Gue bisa bilang Lapu-Lapu ini adalah hero yang bagus banget kemarin. Dan sekarang bisa dibilang nggak terlalu kuat seperti yang sebelumnya. Ya. Oh, semenjak nerf pertama kalinya ya? Iya, ingat gak Karena nerf Lapu-Lapu? keduanya nggak terlalu gede-gede banget. Iya, gue nggak bakal bisa lupa momen Lemon pakai Lapu-Lapu 1 lawan 5. Masalahnya bukan 1 lawan 5-nya. Iya. Lo lagi ngebuff, Iya. lo disamperin. Dan lo di situ 1 lawan 5. Tapi lu lawan. Kayak preman nyamper ke warung tuh nggak? Assalamualaikum, langsung begitu. Tanggal berapa nih? Iya. Bayar. 1 lawan 5 lo ingat Jamu gak? gratis Iya. lu. Di orange buff, gue sampai inget sampai sekarang. Dan Iya. dia nge-kill, menang gak mati. Kalau nggak Itu salah. OP banget sih. Apalagi kita tahu sendiri bahwa cooldown-nya tuh kayak kalau nggak salah cuma 15 detik dan anyway, langsung Bane gold lane. Liposto tersenyum melihat pick dari Geekfarm kali ini. Lipostor. Yang tadi gue sempat tanyakan juga kepada kalian berdua tentang Bane kalau Ya. misalnya keluar. Yes, Gini. Permasalahan utamanya adalah Bane ini cooldown reduction-nya sangat luar biasa sekali. Yes. Jadi ketika kita nge-build item fisikal, Hmm. so skill 1 dan dari segi pasifnya akan berkurang sekitar 0,04%. Ya. Per 1 physical attack. Dia pun Kalau juga misalkan bisa magic, damage ya. kalau misalkan magic, jadi ultimate-nya akan bertambah dari segi damage dan dari skill 2 ini dia bakal lebih cepat cooldown-nya. Cooldown-nya bahkan 0,08. Jadi kenapa Bane ini hybrid or mage? Kayak lebih baik mage. Mungkin menurut aku karena cooldown reduction ini bahkan kemarin sempat aku coba kayak habis bikin Holy Crystal and then bikin Endless Battle itu cooldown-nya sekitar 2 detik doang. Wah, cepet banget. Bentar. Ternyata di sini ada yang sedikit berbeda nih, Profesor. Ternyata Harley. Harley-nya bakal di mid dan ternyata ISS-nya bakal di samping. Buat ngepok. Ini YSS old school sih. Oh iya. Iya, YSS old school untuk ngepok doang. ISS pas awal baru nerf yang baru main di samping. yang sebelum dia di buff pertama kalinya. Sebelum di bawah pertama kalinya gue main selalu ISS di samping karena gue bukan mid laner, gue nggak bisa main di mid, sumpah susah banget main di mid. Ah, bohong aja lu, Ji. Benar, tapi kalau pakai ISS gue bisa di samping. Maksudnya enak clear minionnya cepat. Ya. Terus kalau misalnya lo ngepok damage-nya lebih enak lagi. Apalagi di sini kemungkinan besar dari seorang fans bakal ketemu Adam harusnya. Ya. Harus ketemu Adam. Tapi winning condition dari tim Geekfarm adalah dia punya Uranus dan Aura Fire sebenarnya punya counter itu semua. Dan kita langsung masuk saja ke match pertama. Kita bakal lihat apakah prediksi dari semua netizen ini benar. Kalau Aura bakal memenangkan pertandingan ataukah
akan salah prediksinya. Dan langsung saja di match bersama antara Geek Fam ID versus Aura Fire. Fire, ini dia 3 orang sudah berada di mid, masih menggunakan meta yang sebelumnya 1-3-1, sementara itu ada Renvi dan juga Keira yang berada di masing-masing gold dan juga XP lane. Oh, ternyata posisi yang berbeda kali ini dari seorang Renvi bertemu dengan Fans. Dan itu openernya bakal coba diamanin, berhasil didapatkan oleh PBU. Para pemain dari tim Aura Fire nggak mau tahu terburu-buru, ini yang gue bilang, dengan panah asmaranya, cintanya langsung coba ditancapkan ke arah Renvi di arah top lane. Iya, hatinya Renvi pasti akan segera tertancap panas pada sementara itu di bottom lane sudah ada gold. Iva dan juga Keira di sana saling support antara dua player tersebut karena ada Adam juga yang berada di bottom lane. Ya tapi menarik sih, ternyata EXP lane-nya diisi sama Bane-nya Adam. Dan mau nggak mau berarti di gold lane-nya, zoning out dari Renvi-nya ini harus dimaksimalkan. Karena kalau misalkan Fansnya nggak dapat farming, apalagi gold lane, apalagi di freeze lane, ini bakal untung buat Geek Fam. Dan gue kaget loh, gue kira bakal ada band-nya di gold lane. Tapi ternyata ini ada EXP. sedikit perbedaan dan harusnya mungkin Aura Fire tahu ini sih Notice harusnya. sih, notice. Udah notice sih, soalnya kalau misalnya dari fansnya ini kan di early nggak punya damage ya. Iya. Dia pasti bakal ditempel habis-habisan sih sama Renvi harusnya. Dan di area mid lane bakal coba diganggu pergerakan langsung dari Magic dan Frieza dengan flicker yang menghindari pergerakan dan Frieza. Damage sudah masuk dan slot didapatkan oleh tim Aura Fire. Damage yang masuk dihindari dengan flicker, tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva. Iya, Godiva benar-benar ejectornya on point banget ya. Dia sama-sama flicker langsung menghilangkan satu orang di sana. Dan on point sekali juga. Dan denger nggak tadi dari teman-teman Aura Fire? Nice. Mana nice-nya? Mana nice-nya? Nice dulu nggak sih? Nice dulu dong. Tapi Aura beberapa game belakangan ini dia selalu memegang di early-nya. Iya. Berapa kali bahkan dengan tim sekuat Alterigo ya waktu itu ya. Tapi ingat, Aura tidak boleh hanya di early-nya doang. Mereka akan memasakkan diri untuk mendapatkan satu buah turtle dan di reset begitu saja. Godiva udah nggak punya flicker lagi. Ada Renvi di garis depan memaksa pergerakan. Godiva menjadi pilihan langsung ada Dark Green dan seorang Pastor yang menjadi besar dan Keira dengan Break Fighters-nya. Karena seorang Renvi ditumpahkan. Retribution dengan baik didapatkan oleh Turtle dan bahkan dari Adam dengan semburan kumur-kumur madu pun dia berhasil mendapatkan satu buah turtle di arah bottom lane. What a play banget dari seorang Adam di sana. Dia benar-benar langsung objektif ke arah turtle dan bisa dicuri. Tadi sempat udah ada retribution ya sebenarnya dikeluarkan, tapi ternyata retributionnya nggak on point dari seorang Hyde. Yes, benar-benar dari retribution kedua belah pihak Hai dan juga Baby ternyata mereka berdua gak ada yang berhasil dapetin turtle, bahkan semburan badukun langsung dapetin satu buah turtle. Tahu nggak sih tadi Adam habis nyembur ngapain? Ya ini mah dia orang deket juga yang ambil. Nggak tahu ngapa saya nyebut tuh. Turtle-nya langsung oh iya ini tetangga Gua sama-sama doyan air juga. Nggak jauh-jauh kalau air mah. Tapi hati-hati di sini Zeus udah punya satu buah Imperial Justice yang bakal coba ditangkap karena seorang Hai gak boleh bergerak keberapa langsung dan tim Walker udah masuk ke arah seorang Renvi, tapi ternyata Hai bakal ditumbangin begitu saja di arah top lane. Udah gak bisa ngebuka lagi visionnya. Hai gak boleh seperti itu. Gak ada Godiva di depan sana, gak ada Fanstrong dan bahkan ingat Gak ada yang jemput itu. gak ada yang jemput mereka. Lagi-lagi seperti yang udah gue bilang, miskomunikasi antara Aura Fire kali ini membuahkan satu poin untuk tim Geek Fam. Dan kita bakal lihat sedikit itemnya Profesor, silakan. Oh ini bakal langsung Blade of Despair juga dari fansnya. Walaupun bisa dibilang dia di gold lane, tapi dia tidak mencoba untuk mengamankan mungkin endless battle terlebih dahulu untuk sustain. But dia mau damage, dia mau ngerontokin Uranusnya. Sementara pertanyaanku malah siapa yang bakal bikin Necklace of Durance? Karena kalau Fanstrong, ini mau nggak mau Fanstrong berada di lini tengah loh. Jadi dia ada di posisi yang berbahaya. Tapi kalau menurut gue pribadi, mau nggak mau harus Fanstrong. Iya. Biarkan Hai masuk semua damage-nya. Biarkan Hai memberikan semua dealer damage terbesarnya mereka. Glowing One gitu. Ya follow up dari seorang Fanstrong aja. Tapi kalau dari Geek Fam nih harusnya dengan player dari Baby yang menggunakan Lancelot jago banget ya. Oh iya. Dia harusnya coba roaming ke arah ini sih, ke arah Yusen-sennya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kasih terus farming seperti ini, bahaya banget. Dia pakai flicker juga, bakal perkara belakang dari Zulza, ejector karena bakal langsung ada tapi sudah masuk dapat satu poin dengan Imperial Justice-nya. Bahkan jauh itu nggak bisa bergerak, Kyo. Iya, langsung aja objektif ke turtle yang kedua. Kali ini Geek Fam mencoba mengamankan
Turtle yang kedua tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Langsung ada bola tas diamankan Kira. Meanwhile, Fans di arah top lane bakal coba dapetin satu buah gold dan bakal dirampok begitu saja. Diamanin semua Fans. Kaya raya tajir melintir di arah top lane, Bang. Dagangannya laku kali ini Zeus bakal lebih memilih untuk mundur karena nggak ada Imperial Justice yang dimiliki seorang Zeus. Godiva menuju ke arah top lane, bakal coba untuk membantu karena ada seorang Fans dan juga Deadly Magic udah mulai masuk ke bawah trigger Pick up pulang mau nyari goyang dan bahkan ada Secret Lemon di sana memancing keributan Second Eagle dari seorang Fans. Sakit banget damage-nya sebelum bakal tumbangin Fans di sana. One play from Frieza. Imperial Justice dapetin satu tapi ditukar satu untuk satu. Frieza nggak boleh pulang mau jadi goyang ditukar 2 poin. Fans ini benar-benar mendapatkan sesuatu yang unggul di arah top lane. Iya, sementara itu belum selesai di situ. Baby tadi menjadi suatu korban berikutnya untuk Godiva. Masih ada Attribution untuk menyelamatkan Purple Buff ya. Menjadi target dari Godiva, tapi memang kita lihat dari High dan juga Fansron cukup jauh untuk menghajar seorang Baby. Kali ini di mid lane-nya masih mencoba untuk dilakukan defensif dulu dari Baby. Dan sementara di bottom lane, Adam sepertinya juga mengalami kesulitan ya dari penetrasi yang dilakukan oleh Kira, dan kali ini juga ada rotasi yang dilakukan oleh High dan juga Godiva. Jujur aja ya, rotasi dari High kali ini bagus banget. Gua jujur banget nih, rotasi High-nya bener-bener on point, asalkan dia nggak membuka badan lagi seperti di top lane. Karena berkali-kali Aura Fire dapat keunggulan dengan 4 poin ini karena ada satu buah posisi dari seorang High yang tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba dari bawah bottom lane, tiba-tiba bakal Deadly Magic aja, dan Fans kayaknya udah bakal mundur ke turret kedua, karena dia tahu pemain dari tim Geekfam sudah nggak ada, dan bahkan ditukar dengan satu buat turret di arah bottom lane. 1 untuk 1 dari kedua belah tim. Ya, fair enough ya untuk kedua tim. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Fans sepertinya sudah mendapatkan Blade of Despair-nya, item yang cukup mahal kali ini, karena memang dari gold juga masih dimenangkan oleh Aura Fire. Nah, ini dari segi itemnya, silakan Profesor KB. Bahkan The Winter tiba-tiba dari Renfi, item pertama. Untuk defensif dia, kayak bener-bener untuk menghindari Deadly Magic. Ya, apalagi tadi Deadly Magic-nya udah bener-bener on point. Walaupun dia udah punya rope, tapi ya jangan lupa bahwa respect damage penetration dari Magical Aura Fire nih terlalu tinggi harusnya. Ada Luna, ada Harley. Tapi kali ini Profesor, ada Godiva sudah berada di posisi cukup baik, dan bisa diamankan, dilempar ke arah belakang. Godiva langsung dengan cycle eagle-nya, langsung ada lumba-lumba yang lucu mengejar satu damage, berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Lihat lumba-lumbanya langsung berhasil mendapatkan 1 poin atas Godiva. Fastro masih ada Orbilius, ditahan dengan sabar karena tahu kalau dia langsung pakai begitu saja bisa di-dive asal-asalan oleh seorang Bibiu. Ya, Mountain Shocker juga dikeluarkan oleh seorang Yisun Shin dari Fans kali ini untuk melihat vision di mana letak keberadaan musuhnya berada. Sementara itu dari Aura Keira kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap top lane ya bersama dengan High di sana sudah mindik-mindik untuk maju di sana. Benar aja Redvin jadi korban berikutnya seperti kali ini masih bisa mundur ke belakang. Wind of Nature digunakan. Oh my god, ini timing yang sangat tepat kali ini. Redvi masih mau lebih, ada Frieza di arah belakang. Hanya bakal coba dituju kali ini Cycle Eagle bersama dengan seorang Redvi. Belum bisa kemana-mana dari High sekalipun. Imperial Justice telah dibuka, gak ada ultimate, tapi Fastro mengcover dengan cukup baik dan kini dikeluarkan. Godiva dengan yang sama pun, Ejector ke arah belakang. Sucia masih bertahan. Para pemain dari tim Aura yang harus mundur. Dibalikan keadaannya, maju sini bos, dan Baby is coming di arah belakang. Menuju ke arah seorang Fastro, masih ada Orbilius dan Phantom Magic Kusen kena ke arah Fastro. What a play from Baby. Kira satu versi everybody bisa dapetin Sus gak bisa pulang. Ternyata gear yang dilempar berhasil menumbangkan seorang bos. Saya sakit banget kali ini Mountain Shocker untuk kehilangan seorang labu-labunya. Baby, suaranya kedengaran banget sampai Meja Kaiser. Nice, what a play, nice. Tapi kita lihat di sini Frieza-nya benar-benar memainkan melodi tempo permainan dari Geekfam. Nggak salah namanya Frieza Besari di sini. Beda dong. Beda penyanyi dong. Ntar bikin lagi Frieza bernyanyi. Ntar Frieza geng dah. Maaf. Kayak Soalnya Isan- dia mainin temponya bagus banget. Dia kalau misalnya istilahnya itu dia tuh player makernya. Iya. Dari tadi gue lihat Profesor. Gimana menurut Profesor? Karena emang dari awal juga kita sempat bilang dan setuju bahwa Geek Farm ini benar-benar bertumpu pada Freeze awalnya. Lalu tiba-tiba muncul Renvi, Adam yang emang benar-benar keep up bersama dengan Zuns dan Baby nih yang emang benar-benar mulai keep up juga. Dan kalau misalkan lima-limanya ini udah benar-benar menjadi symphony of team, wah ini benar-benar jadi tim yang kokoh banget. Tapi Bel Justin menuju ke Sol Godiva, Deadly Magic dimakan semua dan Zuns bakal terselamatkan dengan ada satu buah Gadeway-nya, dengan ada satu buah absorb damage. Lagi-lagi Frieza save the day. By the way, Meanwhile, yes, Profesor. Ini aku baru notice tadi kalau nggak salah Ranger Mas ngomong lumba-lumba ya. Iya. Sebenarnya shark. Iya. Baby shark ya. Oke. Iya. Oke. Kamu udah pernah lihat hiu? Hah? Udah pernah lihat hiu? Belum. Nah, kamu tahu bentukan hiu ada siripnya?
Ada siripnya. Iya. Iya. Terus kenapa lumba-lumba? Cuma nanya doang. Oh. Tapi lucu kayak lumba-lumba begitu. Emang iya. Bener. bener, Kalau nggak hiu kan salah. di bawah. Yang Yoi. itu kan lumba-lumba. Tapi ngomong lumba-lumba nih, kita lihat juga udah ada Lord yang pertama hadir tengah-tengah kita lane of down. Stone Romernya. Sudah mulai dipopok kayak seorang baby di sana. Tanpa ada kontes, tapi lihat pergerakan dari Godiva sepertinya udah mulai mencoba ancang-ancang di Ini sana. pasti fight, percaya Iya. sama gue. Ini cuma doang, dipancing doang. Ini pasti di reset. Kenapa? Mereka pengen lihat posisinya. Karena kalau tadi Iya. Keira muncul di map, itu pasti bakal dihajar dari tim Aura Fire. Kenapa? Karena gue tahu Keira di arah atas, dan gue bakal coba dapetin Lordnya. Renvi lagi-lagi bakal coba untuk ngebuka visionnya, memancing keributan di arah bottom lane dari Field Lord. Kali ini Aura Fire bener-bener berada di posisi yang cukup baik. Kenapa gue bilang cukup baik? Keira bisa ngeflank ke arah belakang, sedangkan 4 depannya bakal coba untuk ngeharas seorang Baby, dan Baby bakal lebih memilih untuk melakukan carry minion di arah mid lane terlebih dahulu. Tapi sementara itu dari Godivanya emang bener-bener kasih informasi yang bagus banget ke temen-temennya ya. Di sini dia bener-bener ngecekin terus permainan yang dilakukan oleh Giva yang mencoba objektif di sana. Ternyata bakal dipaksakan, dan kali ini Retribution dengan cukup baik. Keira sedikit terlambat, saya mengambil sumur, tapi lumba-lumbanya lagi mengganggu pergerakan. Keira bakal ditumbangkan, satu kali semburan air madukun menuju seorang Keira dan langsung tertidur di sana. Van Sakaratul Maut, Adam dengan flicker berhasil dihindari dengan threshold. What a play from Van kali ini, berhasil menghindari satu buah sembur madukun. Baca mantra di arah bottom lane oleh seorang Adam. Sementara itu di top lane sudah ada Lord yang bergerak maju terus pantang mundur. Tapi kali ini dari Aura Fire sepertinya mencoba untuk menahan pergerakan Lord. Sudah ada Van Strong di sana. Dia memberikan informasi pada teman-teman. Woi, ada Lord bos, hati-hati bos. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam bakal fokus di arah mid lane dulu, dan di arah top lane yang dibiarkan begitu saja. Ya. Karena para pemain dari tim Geek Fam tahu ini Lordnya bakal maju dengan bangga menuju ke arah inhibitor dari tim Aura Fire. Aura Fire bakal standby di arah top lane menuju ke arah inhibitor. Oh, coba di Real Justice dilempar ke arah belakang. Langsung masuk dengan Dark Guarding yang ternyata Kodiva coba dengan satu kali samburan. Baby menuju ke arah seorang Pastro. Flicker harus digunakan, dan Pastro kali ini hampir saja terpick-up. Montes segera keluarga Keira, satu fans saya pribadi masih mendapat satu buah poin tambahan. Renvi kali ini masih terserap, masih ada Brave Fighter, masih tumbangkan perisanya. Keira masih coba untuk pulang, dan ternyata inhibitornya berhasil diamankan di arah top lane. Tapi di arah bottom dan di arah mid lane-nya harus pecah dan ompong. Iya, ini udah menjadi kerugian besar sekali untuk tim Aura Fire. Kehilangan 2 turret terakhir ya, dan sementara itu top lane yang masih bisa diamankan. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk tim Aura Fire. Mereka bisa melakukan defensif terlebih dahulu dari sekarang. Apalagi dari kita lihat Keiranya juga udah semakin tebel. Tadi kalau sempat kalian notice 2 lawan 1. Di situ ada Adam dan juga ada Renvi yang mencoba menghalangi pergerakan dari seorang Keira. Dia masih bisa bertahan hidup. Yes, dan ini Snake Snake Time. Time. Match ini adalah kali pertama Hero Band digunakan di MPL Indonesia Season yang ke-7, Profesor. Iya, sebelumnya memang kita sempat melihat bahwa Ben hilang beberapa kali, tapi kali ini sempat muncul lagi dan tiba-tiba team fight mungkin akan berlanjut. Kalau Justice dikeluarkan kali ini oleh seorang sus mengarahkan pada Pastro yang nggak bisa pulang. Masih ada tujuan yang menyelamatkan. Kite-nya harus pulang. Tapi ternyata kali ini dari Lunoxia juga hilang. 2 harus hilang di arah bottom dan di arah midnya. Semua mendorong pergerakan, bahkan para pemain dari tim 3v5. Geek bakal coba untuk dorong di arah bottom. Ini benar-benar bisa menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Iya, 3 berbanding 5. Bahaya sekali untuk Oke. Aura Fire. Bakal dipaksa begitu saja. Aura Fire udah mengeluarkan stikernya dari Geek Fam. Lihat, udah mulai masuk ke arah base-nya. Remy di belakang sana mengganggu pergerakan. Keira Sakaratul Maut, bahkan Baby-nya nggak mau terlalu dive in. Dia bakal memilih fokus menuju ke arah ini, bisa di arah top lane terlebih dahulu kali ini. Gio, Iya, di belakang Justin dikeluarkan. Nggak ada Natalianya Iya, di benar. sana. Aku Divanya memilih untuk mundur. Sakaratul Maut dilempar begitu saja, dan nggak ada follow up lagi. Dibencana dan makan. Nice. Oh my god, satu kali semburan dari seorang Adam menumbangkan seorang Diva di arah base. Para minion udah mulai masuk ke Wah. base Aura Fire. Tapi kalau kita lihat juga dari Aura Fire semuanya berada di garis belakang untuk bertahan terlebih dahulu. Tadi bagus sekali yang dilakukan oleh seorang Adam. Dia melakukan flicker lalu nyembur ke arah Mbak Dukun, mendapatkan 1 poin kill ke arah Godivanya. Gila. Satu sih Profesor yang gue sedikit pertanyakan dari tim Geek Fam tadi. Kenapa nggak? Dia udah paksa, Iya. dia udah paksa flicker dapetin Iya. Godiva, tapi dia nggak end. Apakah mereka pengen goreng kasih? Alright, langsung saja. Bentar, aku lihat. Oh, Baby kok bukan doyok. Oh, baby bukan doyok. Oke, kirain goreng. Oke, silakan Profesor. Ini item dari Ya, Global Holy Crystal, Genius One, Lightning Truncheon, COD, Clock of Destiny, ini bener-bener kayak damage dari Adam tuh udah bener-bener tidak terbendung dari segi magical. Iya. Dan jangan lupakan juga bahwa dari segi burst damage-nya dia udah punya cooldown-nya. Dia udah cepet banget. Ini kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 detik lah kalau misalkan untuk sekarang. Dari total cepet magic. banget.
Ini udah cepet banget. Gila. Modal Lightning Truncheon doang dia. Itu dari tuh kuda. Be yang abis kemarin gue penasaran, kan gue belum pernah coba band match-nya. Abis COD, Lightning Holy kan. Nah, Holy. satu lagi yang gue mikirin tuh apa, dan Divine. ternyata dipakai si Genius One. Genius Oh, One, gue Genius One. nggak tahu maksudnya pakai satu item lagi itu apa. Atau jangan-jangan dia bakal OTW ke ini sih. Kalau selain Genius One dia bisa ke Divine Glaive, or nanti dia langsung bisa ke Queen's bukan Queen's sih. Kalau Queen's Kayaknya nggak Divine Glaive gak sih? Divine Glaive sih, gue juga setuju. Divine Enggak, Glaive. aku enggak Divine Glaive, gue Oh, ke enggak. Genius. Enggak, Divine Kalau Glaive. Divine Glaive itu buat yang penetnya langsung, kalau Genius One itu buat yang spammer kayak gitu. Iya, maksud gue Oh iya, dia tipikal spammer ya. Iya, dia tipikal spammer soalnya. Mulanya cepet. Tapi kali ini udah ada Wings Lord mungkin. yang kedua bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim Geekfam. Bakal ada lumba-lumba yang mempertahankan posisi Lordnya, dan bahkan Mountain Shocker gak berhasil untuk mendapatkan satu balon. Divine Glaive, 2 penetration. Wow. Divine Glaive Divine Glaive dari dijadikan. Freeze. Wow. Ngeri, Dari Adam ngeri. juga, dari Adam juga. Dari Adam Iya, juga. Adam Dari juga bikin. So, Jenis- mereka punya double penetration di sini. Dan bahkan Adam punya jenis one juga. Punya jenis One. Ini makanya. benar-benar satu kali orang yang disembur, siapapun itu, Sadar. mau Diva sadar langsung sadar-adanya. Muncrat tuh Pak. Wah. Mambu kele Muka langsung. becek. Jigong dong. Maaf. Benar, benar. Sepertinya para pemain dari tim Geekfam juga nggak mau terlalu terburu-buru. Ya. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu. Bakal coba untuk ngelakuin goreng-goreng dulu. Dan bahkan dari Godiva bikin Athena. Di awal dia nggak punya item lagi, harusnya menuju ke arah sayap atau ke Antiquiras, tapi Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke arah base dari tim Aura Fire. Lihat, kali ini Mountain Shocker telah dikeluarkan. Frieza ke arah belakang dengan sebelumnya berhasil mendapatkan satu, tapi Kera mencoba untuk menahan Lordnya, dan tim udah mulai masuk, dan Godiva terlalu sakit yang tadi dikeluarkan oleh seorang Adam. Dua hilang, tiga hilang, dan ini bencana. Aura Fire kehilangan poin yang pertama mereka. What a play from Geek Fam. Kali ini benar-benar offside banget.